Halo, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 7. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai keping bimetal dan contoh penerapannya. Keping bimetal itu apa sih? Jadi, keping bimetal itu adalah dua logam yang berbeda koefisien muai panjang yang dikeling atau dilekatkan menjadi satu. Jika ada kenaikan suhu, maka nanti keping bimetal itu akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih kecil. Sebaliknya, jika ada penurunan suhu, keping bimetal kan akan menyusut. Nah, nanti ketika menyusut, dia akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih besar. Seperti pada gambar ya, kita lihat contoh dua logam yang akan dikeling itu adalah besi dan kuningan. Pada tabel kita lihat ya, kuningan mempunyai koefisien muai sebesar 0,00019 meter per derajat Celcius. Sedangkan besi punya koefisien muai sebesar 0,00012 meter per derajat Celcius. Dalam hal ini berarti kuningan mempunyai koefisien muai yang lebih besar dibandingkan dengan besi. Dengan demikian, ketika nanti dipanaskan, keping bimetal ini akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih kecil, berarti nanti kuningannya akan melengkung ke arah besi. Seperti pada gambar ya, kita lihat ketika belum dikeling, belum dilekatkan, kuningan akan memuai lebih panjang. Kenapa? Karena koefisien muainya lebih panjang ya. Sedangkan pada besi, memuainya lebih pendek karena dia mempunyai koefisien muai yang lebih kecil daripada kuningan ya. Nah, penerapan keping bimetal itu pada apa sih? Salah satu contohnya ya, itu pada termostat dan juga pada saklar otomatis di setrika atau lampu indikator setrika. Jadi yang pertama pada termostat, itu stripnya atau keping bimetalnya terdiri dari baja yang dipasangkan dengan tembaga atau kuningan. Ketika nanti ada panas, ada pemuaian, maka nanti pointer yang di sini dia akan bergerak sesuai dengan besarnya pemuaian yang dialami oleh keping bimetal. Ketika memuai, maka nanti pointernya akan bergerak menuju ke angka yang lebih besar. Semakin besar pemuaiannya, maka nanti pointer akan menunjukkan ke angka atau nilai atau hasil pengukuran yang lebih besar. Nah, berikutnya itu penerapannya pada saklar otomatis pada lampu indikator di setrika ya. Jadi kalau kita gunakan setrika, suatu waktu lampunya itu akan padam, kemudian setelah beberapa saat akan menyala lagi. Ketika padam berarti di sini saklarnya itu akan terbuka atau tidak terhubung listriknya ya. Artinya nanti lempengnya ini dia akan melengkung ke arah atas sehingga mendorong saklar yang di sini sehingga tidak terhubung, maka lampunya akan padam. Ketika suhunya sudah turun, maka lempeng bimetal akan kembali ke posisi semula, kemudian saklarnya terhubung dan lampu indikator akan menyala. Nah, berarti pada setrika ini keping bimetalnya bisa kita lihat ya. Jadi disusun koefisien muai yang paling kecil itu ada di atas, kemudian koefisien muai yang lebih besar ada di bawah. Ketika ada pemanasan, lempengan keping bimetal pada setrika ini memuai, maka nanti akan terdorong ke atas. Ketika terdorong ke atas, ke arah yang koefisien muainya lebih kecil, maka nanti saklarnya akan terbuka, kemudian lampu akan padam. Ketika nanti sudah suhunya turun lagi, maka nanti akan menutup sehingga terjadi arus listrik tertutup, maka nanti lampunya akan menyala lagi. Ini adalah saklar otomatis pada alarm kebakaran. Prinsipnya pemasangannya berbeda dengan seperti pada keping bimetal setrika. Jadi kalau sudah panas, di keping bimetal setrika itu akan memutus aliran listrik sehingga lampunya padam, tetapi pada alarm kebakaran ketika panas justru akan menutup rangkaian listrik sehingga nanti ada aliran listrik dan alarmnya menyala ya. Jadi keping bimetal ini pada saklar pemadam kebakaran yang bagian atas itu koefisien muainya lebih besar ya. Oke, sedangkan yang bagian bawah itu koefisien muainya lebih kecil. Ketika ada sumber panas, ada pemanasan, maka nanti akan melengkung ke arah yang koefisien muainya lebih kecil. Jadi A ini punya koefisien muai yang lebih besar dibandingkan dengan B. Ketika ada pemanasan, nanti melengkungnya ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Akibatnya di sini logam bimetal ini dapat menghantarkan listrik, maka terjadi aliran listrik. Sehingga nanti aliran listrik ini dapat memukul alarm ini sehingga atau belnya atau lonceng alarm kebakaran akan berbunyi.
Berikutnya kita akan melihat contoh soal mengenai keping bimetal. Jadi pada gambar 1 sampai 4 terdapat 4 keping bimetal setelah mengalami kenaikan suhu atau setelah memuai ya. Lalu manakah pasangan keping bimetal yang tepat setelah terjadi pemanasan? Nah, untuk soal seperti ini kita perlu perhatikan dulu mengenai koefisien muai panjangnya atau yang punya lambang alfa ya. Ada benda P, Q, dan R. Di sini kita lihat koefisien muainya 10 pangkat min 5 dan 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 5 itu artinya nilainya lebih besar daripada 10 pangkat min 6. Dengan demikian, pada soal di sini, benda yang punya koefisien muai paling besar itu sebenarnya adalah Q ya. Karena dia 0,9 kali 10 pangkat min 5. Berikutnya itu adalah P dan koefisien muai yang paling kecil itu justru R. Jadi ketika nanti dipasangi keping bimetal, maka nanti semuanya pasti akan menuju ke arah R atau melengkung ke arah R yang warnanya biru ini ya. Ya, karena dia punya koefisien muai yang paling kecil. Berarti ketika dipasangkan dengan Q nanti akan melengkung ke arah R, dipasangkan dengan P nanti akan melengkung ke arah R. Kalau pada gambar kita lihat, nah gambar nomor 3 dan nomor 4 itu adalah yang sesuai karena yang biru ini R, yang ungu itu adalah Q, dan yang hijau itu adalah P. Ya, jadi gambar nomor 3 dan 4 itu betul. Nah, bagaimana dengan gambar yang nomor 2? Kalau kita lihat gambar yang nomor 2, P dengan Q. Ya, jadi Q itu paling besar ya. Maka nanti ketika memuai dia akan melengkung ke arah P yang berwarna hijau gitu ya. Jadi gambar yang nomor 2 itu salah. Ini gambarnya terbalik. Hal ini terjadi kalau penyusutan maka itu betul, tapi karena ini pemuaian maka yang nomor 2 itu salah. Yang warna ungu itu adalah Q dan yang hijau itu adalah P ya. Nah, ini salah karena Q-nya lebih besar, harusnya melengkungnya ke arah P. Ya. Nah, kemudian gambar yang nomor 1. Gambar yang nomor 1 itu pasangan antara Q dengan R ya. Jelas ya, ini kebalik. Ini kalau penyusutan itu betul, tapi karena di sini yang ditanyakan itu adalah pemuaian, maka yang nomor 1 itu salah, tidak tepat. Jadi pasangan keping bimetal yang tepat setelah pemanasan itu nomor 3 dan nomor 4. Oke, demikian pembahasan mengenai keping bimetal ya. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari pemuaian terutama keping bimetal.